Mungkin saya coba singkat pada jelas ya, nanti supaya pertanyaan-pertanyaannya kebagian juga. Apakah guru pindah dari swasta dapat dihitung 2 tahun? Pak, 2 tahun secara terus menerus atau 4 semester itu aktif di instansi pemerintah terus menerus Pak. Jadi nggak bolong-bolong. Jadi bolong-bolong itu maksudnya dia udah aktif dapodik 10 tahun nih, 10 tahun. Tapi ternyata 10 tahun itu 9 tahunnya swasta, baru 1 tahun di instansi negeri. Intinya adalah ini sama berlakunya baik guru, nakes maupun teknis. 2 tahun berturut-turut itu di instansi Bapak. Intinya itu Pak. Intinya itu. Kalau dia udah 10 tahun tapi dari instansi luar itu dalam artian mau swasta, mau negeri Pak ya, atau mau BUMN, mau BUMD dan segala macamnya, ya kita bisa implementasikan ke sana. Ini kalau boleh kejam Bapak Ibu ya, enggak, ini kalau kita tegas-tegasan sesuai regulasi, ini harusnya aktif bekerja di instansi pemerintah ini 5 tahun sejak PP 49 tahun 2018. Karena jelas sudah ada larangan misalnya, dilarang nambah mengangkat tenaga non-ASN, atau kalau udah ada yang 2018 itu sejak 2018 ditata 5 tahun sampai 2023 nggak dilakukan. Maka 2 tahun ini kalau menurut kami Pak ya, enggak, jangan menurut kami, menurut saya nih Pak, menurut saya membacanya 2 tahun ini diskresinya kegedean Pak. Maksudnya ini pasti banyak banget tambahan-tambahan setelah 2018, 19, 20, 21 itu banyak sekali. Makanya ini mohon izin banget Bapak, jangan ditawar lagi Pak. Ditawar 1 tahun Mas, aduh, ntar lama-lama yang baru kemarin diangkat masuk Pak. Padahal udah ada larangan sejak PP 49 2018, sejak surat-surat Menteri Pan RB itu udah ada. Maka mohon izin Pak, mohon maaf sekali, ini 2 tahun di instansi pemerintah secara terus menerus. Kalau dia ada tambahan 5 tahun misal Mas, ini gimana terus menerusnya, tapi 4 tahun di swasta, 1 tahun di negeri. Mohon izin Pak, ini jadi belum bisa. Jadi ke depan itu berlaku nggak cuma guru, tapi nakes dan teknis. Lanjut, apakah tendik, pustakawan, laporan dan lain-lain itu dapat melamar sebagai guru? Kalau dari tadi yang kami jelaskan sih ini aktif mengajar ya Pak ya. Saya nggak tahu nih, karena saya bukan user Dapodik, saya juga bukan admin Dapodik, maka saya nggak tahu Pak kondisi di Dapodik itu seperti apa. Tapi intinya Pak, terlepas dia sebagai guru atau teknik, di Dapodik dia aktif mengajar selama 2 tahun menerus, 2 tahun terus menerus, atau 4 semester, dia dapat melamar Pak. Kecuali dia udah sama sekali nggak punya jam ngajar selama 2 tahun terus-menerus itu Pak. Dia mau sebagai pustakawan, laporan, teknik atau apapun itu, dia tidak dapat melamar. Atau nanti Bapak bisa konsultasi ke Dirjen GTK Pak. 2 tahun terus-menerus ini gimana kita ngaturnya di Dapodik nih, 2 tahun terus-menerus ini bukan aktif sebagai guru ya Bapak Ibu ya, tapi aktif mengajar, punya jam ngajar. Saya nggak tahu soalnya dia itu statusnya di Dapodik sebagai guru atau sebagai teknik atau sebagai laporan, ternyata punya jam ngajar, saya nggak tahu. Makanya di diktum dijelaskan 2 tahun terus ini aktif mengajar Bapak. Itu untuk pertanyaan kedua. Jadi saya jawab pustakawan, laporan, teknik tidak bisa ya Pak ya, kalau nggak punya jam ngajar 2 tahun terus menerus. Kecuali pustakawan, teknik, laporan itu punya jam ngajar, itu dapat 2 tahun terus menerus, itu dapat melamar sebagai guru. Atau diarahkan saja Pak yang bersangkutan mendaftar ke jabatan teknis Pak. Teknis itu yang ada di informasinya Dinas Pendidikan. Itu. Selanjutnya, apakah guru PKBM? PKBM. Oh, non formal, ya. Apakah guru non formal dapat melamar sebagai guru? Pak, guru non formal itu ketentuannya di Permenpan CF itu masuknya ke pamong belajar, bukan ke guru. Maka saya jawab sekalian Pak ya, monggo nanti Bapak tentukan kalau Bapak mau ngangkut sebagai guru. Tapi otomatis kalau Bapak ngangkut sebagai guru, dia harus mengajarnya di sekolah formal Pak, nggak non formal. Dia harus masuk ke sekolah formal. Maka Bapak kekurangan, implikasinya nanti kekurangan ke yang non formal. Non formal jadi nggak ada guru. Bapak mau tambah lubang ke
lubang pompa sendiri nanti akan kecabut. Maksudnya